Semua informasi yang tertulis di dalam kitab Henokh yang udah aku bahas mulai dari part 1 sampai sekarang ini nggak hanya sekedar menyingkapkan tentang rahasia-rahasia dunia yang tersembunyi dari zaman penciptaan alam semesta dan sejarah dunia purbakala, tapi ini juga membahas tentang sejarah panjang kehidupan manusia setelah terjatuh ke dalam dosa karena ulah para fallen angels dan pilihan manusia sendiri yang cenderung mengikuti keinginan daging mereka. Sehingga akibatnya semua kehidupan di bumi jadi hancur dan berantakan karena dosa hanya membawa kekacauan dan kehancuran. Tapi kabar baiknya, kitab Henokh juga menceritakan tentang harapan manusia yang membawa kepada tujuan yang lebih besar, yaitu rencana karya penyelamatan Tuhan untuk mengembalikan manusia ke dalam keadaan sebelum terjatuh ke dalam dosa. Ketika manusia masih hidup di Taman Eden, di mana belum ada yang namanya kesedihan, kesengsaraan, ketakutan, sakit penyakit, dan kematian yang ditanamkan para fallen angels untuk menghantui umat manusia dari zaman dulu sampai sekarang ini. Karena itu sebagai orang benar yang selalu hidup bergaul dengan Tuhan, Henokh itu dipilih dan dikasih hikmat dari surga untuk menyingkapkan rahasia penyesatan dari benih dosa yang ditanamkan fallen angels untuk bertumbuh di dalam hati manusia yang cenderung nurutin keinginan daging mereka. Jadi benih itu berbuah menjadi dosa percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perpecahan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, sampai akhirnya buah dosa itu matang menjadi maut atau kematian. Sedangkan cara hidup orang-orang pilihan Tuhan yang udah ditanemin benih ilahi itu selalu dipimpin oleh roh Allah yang kemudian bertumbuh dan berbuah jadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan hal-hal baik lainnya sampai buah roh itu matang jadi hidup yang kekal. Karena keinginan daging pasti ujungnya akan menuju ke maut atau kematian, sementara keinginan roh pasti menuju ke dalam kehidupan yang kekal dan damai sejahtera. Kayak udah dijelasin di video kitab Henokh part 4, kalau kehendak bebas manusia itu berasal dari keinginan daging dan keinginan roh karena manusia itu punya dua tubuh jasmani, tubuh rohani, sifatnya saling bertentangan atau bertolak belakang. Karena roh emang penurut, tapi daging itu sifatnya lemah terhadap dosa. Makanya walaupun sama-sama punya kehendak bebas, tapi para malaikat yang berbuat dosa itu nggak akan bisa diampuni atau diselamatkan dari hukuman yang kekal karena Tartarus dan neraka emang didesain untuk para malaikat yang memberontak, bukan untuk manusia. Dan ini alasan kenapa para fallen angels selalu berusaha untuk menyesatkan manusia dengan menanamkan benih jahat supaya orang-orang yang hidup menurut keinginan daging dan tunduk di bawah kuasa dosa itu ikut dihukum di dalam neraka bersama-sama dengan mereka. Meski begitu, manusia masih dikasih kesempatan buat diselamatin dari hukuman karena Tuhan tahu kalau kita ini tuh cuma debu dan abu yang memang lemah dari dosa. Jadi Tuhan menanamkan benih ilahi ke manusia-manusia pilihan. Mulai dari Seth, Henokh, Nuh, Sem, Abraham, sampai akhirnya lewat keturunan Abraham benih ilahi itu bertambah banyak. Karena Tuhan menjanjikan kalau keturunannya Abraham akan sebanyak bintang-bintang di langit dan butiran-butiran pasir di pantai. Jadi semakin banyak manusia yang diselamatkan dari kuasa dosa yang memisahkan manusia dari kasih Tuhan. Seperti biasa nggak bosan-bosannya aku selalu kasih disclaimer dulu buat semua yang nonton video ini kalau pembahasan kitab Henokh berhubungan erat dengan kepercayaan Yahudi dan juga Kristen. Karena dari yang kami baca sendiri di bukunya emang kayak gitu. Ayat-ayat yang tertulis di kitab Henokh nyambung ke Alkitab dan kitab-kitab non-kanonik lainnya. Bahkan nyambung juga ke kisah mitologi dan sejarah dunia lainnya. Makanya aku juga ngambil referensi dari beberapa sumber di luar kitab Henokh yang emang mendukung cerita ini, khususnya dari Alkitab dan kitab-kitab pseudepigrafa kayak kitab Yobel dan juga kitab Yashar. Jadi mohon maaf sekali kalau yang dibahas di sini tuh nggak sesuai dengan kepercayaan kalian karena kita orang Indonesia memang terdiri dari berbagai bangsa dan kepercayaan yang beragam. Makanya aku nggak pernah maksa kalian untuk mengimani apa yang aku bahas di video aku, tapi anggaplah saja sebagai pengetahuan, hiburan, dongeng untuk diserap mana yang baik dan mana yang buruk menurut pendapat kita masing-masing.
Aku yakin di part ini pasti banyak yang familiar juga sama ceritanya karena kita udah masuk ke kisah tentang Abraham, salah satu tokoh paling terkenal di dunia, khususnya di Indonesia karena mayoritas masyarakat kita menganut kepercayaan Abrahamik. Tapi di sini aku perlu menekankan kalau kisah Abraham yang aku bahas di sini tuh ngambil sudut pandang dari kitab Henokh yang berhubungan dengan kepercayaan Yahudi dan juga Kristen. Walaupun kitab Henokh ini emang gak termasuk kategori kanon Alkitab sih ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya yang aku sampaikan di sini ada kekeliruan, salah informasi atau misinterpretasi. Aku dan timku sampai sekarang juga masih belajar buat memahami isi dari kitab Henokh ini. Jadi bisa aja kami ngelakuin kesalahan waktu meriset informasi yang kami bahas di sini. Karena itu jangan diterima mentah-mentah dan tolong dikoreksi kalau ada yang salah. Oke, cukup disclaimer-nya, tapi sebelum lanjut ke ceritanya, kita perlu flashback ke pembahasan di video sebelumnya, di mana Tuhan tuh milih seseorang dari garis keturunan ilahi yang bernama Abram, buat dipanggil keluar dari tengah-tengah bangsa Mesopotamia, yang terkenal karena penyembahan berhala kepada dewa-dewa mitologi kuno dari Mesopotamia, kayak dewa Anu, Enki, Ishtar, berbagai macam dewa-dewa lain yang pernah aku bahas di beberapa video aku. Padahal menurut kitab Henokh, identitas asli mereka tuh sebenarnya adalah para fallen angels dan roh-roh Nephilim yang nyamar jadi dewa-dewa palsu buat nyesatin manusia supaya hati mereka berpaling dari Tuhan menuju jalan kebinasaan dan juga kematian. Tapi Tuhan berjanji ke Abram kalau dari keturunannya tuh akan lahir bangsa terpilih yang akan mewarisi benih ilahi sampai akhirnya bumi dipulihkan dan dipenuhi dengan orang-orang benar dan orang-orang pilihan supaya makin banyak orang yang diselamatkan dari maut atau juga kematian. Walaupun Tuhan udah berjanji ke Abram dan Sarai, selama bertahun-tahun mereka belum bisa punya keturunan. Karena saat itu Sarai mandul sampai mereka menua. Dan secara logika manusia, gak mungkin Sarai bisa melahirkan dan punya keturunan. Tapi walaupun bagi manusia hal itu mustahil, tetap aja bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Karena itu sekarang tugas Abram dan istrinya hanya harus percaya sama janji Tuhan. Dan menunggu waktu yang tepat kalau keturunan yang berasal dari darah dan daging mereka sendiri akan lahir sebagai keturunan yang dipilih Tuhan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, bukannya sabar dan percaya penuh sama janji Tuhan, mereka berdua tuh justru ngelakuin sesuatu di luar kehendak Tuhan menurut cara mereka sendiri, dengan sepakat ngambil salah satu budak perempuan mereka yang bernama Hagar buat ngasilin keturunan bagi Abram di luar hubungannya dengan Sarai, istri sahnya Abram. Jadi Abram dan Sarai udah ngelanggar perjanjian karena ngelakuin sesuatu di luar kehendak Tuhan. Mereka malah mau sesuatu yang instan tanpa nunggu waktu Tuhan, dan ini yang membuat Abram dan Sarai terjatuh ke dalam dosa. By the way, di video sebelumnya udah dijelasin ya kalau Abram tuh punya banyak budak laki-laki dan perempuan yang dikasih sama Firaun setelah mereka pulang dari Mesir. Jadi Hagar itu salah satu budaknya Abram yang berasal dari Mesir, bukan orang Ibrani asli kayak Abram dan Sarai. Karena kalau kita lihat tarik silsilahnya menurut kitab Yashar 9 ayat 1-4, ternyata Sarai dan Abram tuh masih ada hubungan keluarga. Di video sebelumnya udah aku jelasin ya kalau Abram tuh punya saudara sulung yang namanya Haran. Dari Haran lahir beberapa keturunan. Yang pertama Lot, yang kedua Milka, yang ketiga Sarai. Jadi Lot itu ternyata kakak kandungnya Sarai. Kalau gitu berarti Lot dan Sarai itu keponakannya Abram. Dan Abram malah nikahin keponakannya sendiri. Terus kenapa keluarga Abram itu disebut orang Ibrani? Alasannya karena kalau kita tarik ke atas, ternyata mereka itu keturunannya Eber yang dalam bahasa Ibrani kuno disebut Ibri. Kalau bahasa Inggris disebut Hebrew. Kalau dalam bahasa Indonesia, Ibrani. Intinya sebutan orang Ibrani berarti orang-orang dari garis keturunannya Eber. Kenapa disebut bahasa Ibrani? Karena yang seperti udah jelasin di video sebelumnya, kalau Abram itu keturunannya Eber atau orang Ibrani, dan menurut kitab Yobel, setelah terjadi peristiwa kekacauan bahasa di Menara Babel, Abram dikasih hikmat dari Tuhan buat belajar bahasa ilahi atau bahasa pertama yang dipakai sejak zaman Adam sampai zamannya Henokh dan Nuh. Makanya sampai sekarang bahasa ini disebut dengan bahasa Ibrani. Oke, tadi itu cuma beberapa informasi tambahan. Sekarang kita balik lagi ke cerita awal setelah Hagar akhirnya mengandung anaknya Abram. Dan ini sesuai dengan harapannya Abram, karena Sarai istri sahnya udah mandul atau nggak bisa punya keturunan. Makanya anak yang ada di dalam kandungannya Hagar itu jadi satu-satunya pewaris keturunan Abram. Itu yang bikin Hagar jadi sombong dan ngerendahin Sarai, karena dia nggak bisa ngasih keturunan untuk suaminya. Padahal statusnya Hagar budak, tapi malah berani-beraninya menghina istri tuannya sendiri. Makanya Sarai ngerasa kesal banget dan minta izin ke suaminya untuk menindas dan menganiaya Hagar. Sampai dia udah gak kuat lagi dan kabur dari rumahnya Abram terus pergi ke padang gurun. Di sana Hagar yang dalam keadaan mengandung itu ngerasain penderitaan, putus asa, dan gak punya harapan karena
tahu mau pergi kemana, sampai akhirnya Hagar ketemu sebuah mata air atau sumur. Di situasi ini, kira-kira menurut kalian siapa nih yang salah di antara mereka bertiga? Abram, Sarai, atau Hagar? Kalau menurut Alkitab, tiga-tiganya emang salah karena sejak awal Abram dan Sarai menentang janji Tuhan dan memilih Hagar budaknya buat ngasilin keturunan. Di sisi lain, Hagar juga salah karena dia ngerendahin dan menghina Sarai karena nggak bisa mengandung. Jadi tiga-tiganya emang salah. Yang nggak salah apa-apa dan paling kasihan itu sebenarnya anaknya Abram yang masih ada di dalam kandungan Hagar karena dia nggak tahu apa-apa dan malah jadi korban. Makanya walaupun mereka bertiga udah berbuat dosa, tapi Tuhan tetap mengasihi anaknya Abram yang masih ada di dalam kandungan. Karena itu malaikat Tuhan ngunjungin Hagar di dekat mata air itu dan janji kalau Tuhan akan membuat keturunannya Hagar sangat banyak sampai nggak bisa terhitung jumlahnya. Malaikat Tuhan juga ngasih pesan supaya anak yang dikandung Hagar itu dinamakan Ishmael, yang secara etimologi diambil dari dua kata dalam bahasa Ibrani, yaitu Shema dan El. Shema berarti melihat, mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan. El berarti Elohim, Allah Tuhan. Jadi secara keseluruhan, arti nama Ishmael berarti Tuhan mendengarkan. Alasannya karena Tuhan memang mendengarkan penindasan yang dialami Hagar dan anaknya sewaktu di dalam kandungan. Setelah ngasih nama Ishmael ke anak itu, Tuhan kemudian merintahin Hagar supaya kembali ke rumahnya Abram dan tetap bertahan di sana walaupun sering ditindas sama Sarai. Alasannya karena Hagar udah menerima janji kalau dari Ishmael akan lahir banyak keturunan yang gak terhitung jumlahnya, sekalipun emang Hagar harus menderita karena terus ditindas dan dianiaya sama Sarai. Dalam kitab Kejadian pasal 16 tepatnya di ayat yang ke-12 mencatat tentang satu detail penting yang gak ditulis dalam kitab Yobel dan kitab Yashar. Tapi ini nyambung ke salah satu ayat yang ada di dalam kitab Henokh yang nanti aku jelasin di akhir video. Karena di situ tertulis kata kunci penting tentang nubuat sifat Ismail yang seperti keledai liar karena tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya dia akan menentang semua saudaranya. Jadi kata-kata nubuat ini tuh disampaikan dalam bentuk perumpamaan yang akan tersingkap di masa depan. Buat lebih detailnya kita simpan pembahasan ini di lain waktu karena nubuat ini emang penting dan juga tercatat dalam kitab Henokh dalam bentuk perumpamaan. Tapi buat sekarang kita fokus dulu ke kisahnya Hagar. Habis nerima perjanjian dari Tuhan. Setelah itu Hagar nyebut nama Tuhan dengan sebutan El Roi yang dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan yang melihat. Lalu mata air yang jadi tempat di mana Hagar ketemu sama malaikat dan menerima janji Tuhan dinamain Ber Lahai Roi, yang dalam bahasa Ibrani berarti sumur dia yang hidup melihat aku. Setelah itu beberapa waktu kemudian Hagar balik ke rumahnya Abram dan ngelahirin Ishmael, tepat di usianya Abram yang ke-86 tahun. Jadi secara kronologis Abram nerima janji Tuhan tentang keturunannya di usia yang ke-75 tahun. Terus 10 tahun kemudian karena mereka gak sabar nunggu waktu Tuhan, akhirnya di usia yang ke-85 tahun Abram dan Sarai mutusin supaya Hagar melahirkan keturunan untuk Abram. Di usia Abram yang ke-86 tahun lahirlah Ishmael sebagai anak kandung pertama Abram. 13 tahun kemudian setelah kelahiran Ismail, tepatnya di usia Abram yang ke-99 tahun, sekali lagi Tuhan menampakkan diri ke Abram dengan berfirman dan berjanji kalau Tuhan akan membuat keturunan Abram jadi sangat banyak. Asalkan Abram hidup benar dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Setelah menerima janji itu, Abram merendahkan dirinya dan bersujud kepada Tuhan. Bukan kayak sebelumnya waktu Abram mutusin sesuatu di luar kehendak Tuhan karena itu emang kesalahan dan juga dosa Abram yang udah menyimpang dari jalan kebenaran sampai timbul berbagai masalah dan konflik di dalam keluarganya. Tapi karena kesetiaan dan kasih karunia Tuhan, sekali lagi Tuhan memperbarui perjanjiannya buat Abram sekalipun dia udah berdosa dan melanggar ketetapan Tuhan. Jadi walaupun manusia nggak setia, Tuhan masih akan tetap setia karena Tuhan nggak bisa menyangkal dirinya sendiri. Kayak yang tertulis di beberapa ayat ini. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. 1 Henokh 108 ayat 13. Dan mereka akan berkilauan untuk masa-masa yang tidak terhitung karena adil penghakiman Elohim, karena dia akan berlaku setia kepada orang-orang yang setia di jalan yang jujur. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Keluaran 20 ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Keluaran 34 ayat 6-7, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru,
Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Roma 3 ayat 3-4. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Setelah Abram merendahkan diri dan bersujud kepada Tuhan, setelah itu Tuhan netapin Abram supaya dia menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham yang dalam bahasa Ibrani berarti bapa banyak bangsa. Karena dari keturunannya akan lahir suatu bangsa yang besar yang akan memerintah dunia di bawah otoritas dan kuasa Tuhan. Karena itu lagi-lagi Tuhan janji kalau Abraham akan beranak cucu sangat banyak. Mereka akan menjadi bangsa-bangsa dan raja-raja yang memerintah dunia. Setelah itu Tuhan akan memperbarui perjanjiannya dengan Abraham dan keturunannya secara turun-temurun jadi perjanjian yang kekal, supaya Tuhan sendiri yang akan menjadi Allahnya Abraham dan keturunannya. Karena seperti yang udah aku jelasin di video part 8, kalau masing-masing bangsa tuh udah punya Allah yang memimpin bangsa mereka sendiri, yaitu para malaikat yang nyamar jadi dewa-dewa palsu, sedangkan Tuhan sendiri akan jadi pemimpin dari bangsa pilihan yang berasal dari keturunan Abraham, karena benih ilahi terus diwariskan melalui Abraham dan keturunannya. Selain janjiin tentang keturunan Abraham yang akan jadi bangsa yang besar, Tuhan juga janjiin kalau seluruh tanah Kanaan akan jadi milik keturunan Abraham. Karena di video sebelumnya aku udah jelasin kalau Abraham cuma tinggal sebagai orang asing di tanah Kanaan setelah pergi dari Mesopotamia, tepatnya dekat pegunungan Betel. Terus setelah berpisah dengan Lot, Abraham pergi ke arah barat dekat pohon-pohon Tarbantin di Mamre, dekat kawasan Hebron yang ada di tanah Kanaan. Sedangkan tanah Kanaan itu kan luas banget, nggak cuma sebatas kawasan Mamre yang sekarang jadi tempat kediaman Abraham. Jadi, untuk bisa membentuk bangsa yang besar dibutuhkan wilayah yang sangat luas. Inilah alasan kenapa Tuhan berjanji kalau keturunan Abraham akan mewarisi negeri yang subur, yaitu seluruh tanah Kanaan untuk selama-lamanya. Sebenarnya perjanjian ini udah diterima Abraham bertahun-tahun lalu waktu pertama kali ketemu sama Tuhan di Mesopotamia. Tapi Tuhan selalu menampakkan diri ke Abraham berulang-ulang kali supaya dia selalu mengingat perintah dan ketetapan Tuhan. Karena kalau kita flashback ke belakang di dalam kitab Kejadian 12 ayat 1-3, kitab Yasyar 13 ayat 3-5, dan kitab Yobel 12 ayat 22-24, di sini mencatat tentang penampakan dan pertemuan pertama antara Tuhan dengan Abram. Saat itu belum ada perjanjian antara kedua belah pihak, tapi Tuhan hanya ngasih beberapa perintah dan janji untuk Abram, yaitu yang pertama, Tuhan memerintahkan Abram untuk keluar dari Mesopotamia dan pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Yang kedua, Tuhan akan membuat Abram menjadi suatu bangsa yang besar, terus memberkatinya dan membuat namanya menjadi masyhur, sehingga Abram juga akan menjadi berkat bagi semua orang yang ada di bumi. Yang ketiga, Tuhan juga ngasih peringatan kalau akan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abram. Sebaliknya, Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abram, karena dia adalah manusia pilihan Tuhan. Beberapa waktu kemudian setelah Abram menuruti panggilan Tuhan dan sampai di tanah Kanaan, dalam kitab Kejadian 12 ayat 7, kitab Yasyar 13 ayat 28, dan kitab Yobel 13 ayat 3, Tuhan menampakkan diri yang kedua kalinya kepada Abram buat ngasih tahu kalau tanah ini bakalan dikasih untuk Abram dan keturunannya. Jadi perjumpaan yang kedua ini tuh cukup singkat karena Tuhan cuma datang buat ngingetin Abram tentang janjinya di tanah Kanaan. Beberapa tahun kemudian setelah Abram pisah sama Lot, Tuhan nampakin dirinya yang ketiga kali dalam kitab Kejadian 13 ayat 14-17 dan kitab Yobel 13 ayat 19-21. Di mana sekarang Tuhan kembali mengingatkan Abram tentang janjinya dan ngasih petunjuk supaya Abram tuh bisa nerima janji itu. Yang pertama, Tuhan merintahin Abram buat memperhatikan seluruh tanah Kanaan mulai dari arah timur, barat, utara, dan selatan. Yang kedua, Tuhan sekali lagi ngingetin Abram tentang janjinya yang akan ngasih tanah perjanjian ini untuknya dan untuk keturunannya. Yang ketiga, Tuhan janjiin Abram kalau keturunannya tuh bakalan seperti debu tanah banyaknya, sampai nggak bisa dihitung jumlahnya. Yang keempat, Tuhan merintahin Abram buat jalan dan mengeksplor seluruh tanah Kanaan menurut panjang dan lebarnya, karena semua itu bakalan dikasih untuk Abram dan keturunannya. Setelah itu penampakan Tuhan yang keempat tercatat dalam kitab Kejadian pasal 15 dan kitab Yobel pasal 14. Jadi satu pasal penuh itu ngejelasin tentang
perjumpaan Abram dengan Tuhan dalam bentuk penglihatan atau mimpi. Bedanya kali ini Tuhan gak cuma ngasih Abram pesan yang singkat, tapi di sini Tuhan sendiri yang akan mengadakan perjanjian dengan Abram. Artinya Tuhan akan membuat kesepakatan dengan Abram dan membentuk komitmen yang akan mengikat kedua belah pihak. Ini beda sama 3 perjumpaan sebelumnya, karena saat itu tuh Tuhan cuma manggil Abram dengan ngasih perintah atau petunjuk. Tapi baru sekarang Tuhan netapin buat milih Abram sebagai mitra yang ngelakuin perjanjian antara umat manusia dengan Tuhan. Dan ini adalah momen yang kedua kalinya di mana manusia sekali lagi buat perjanjian dengan Tuhan setelah keturunan Nuh ngelupain perjanjian yang pertama. Isi perjanjian yang kedua ini yaitu, yang pertama, walaupun Abram punya banyak budak, tapi mereka nggak akan jadi ahli warisnya, kecuali anak kandungnya sendiri. Yang kedua, Tuhan berjanji kalau keturunan Abram akan sebanyak bintang-bintang di langit. Yang ketiga, seluruh tanah Kanaan sepenuhnya akan jadi milik Abram dan keturunannya. Selain mengadakan perjanjian, Tuhan juga ngasih nubuat dan peringatan kalau keturunan Abram di masa depan akan diserahkan ke berbagai bangsa dan jadi orang asing di negeri yang bukan milik mereka sendiri. Lalu mereka akan ditindas, dianiaya, dan diperbudak selama 400 tahun. Tapi pada akhirnya bangsa yang memperbudak keturunan Abram akan dihukum, dan sesudah itu keturunan Abram bakal bawa banyak harta benda. Setelah melakukan perjanjian dan ngasih nubuat tentang nasib keturunannya di masa depan, Tuhan memerintahin Abram untuk meneguhkan perjanjiannya dengan mempersembahkan korban bakaran yang terdiri dari 1 ekor lembu betina berumur 3 tahun, 1 ekor kambing betina 3 tahun, 1 ekor domba jantan 3 tahun, 1 ekor burung tekukur, 1 ekor burung merpati. Itu tanda perjanjian kedua antara Tuhan dengan manusia. Meski begitu, kita tahu kalau pada akhirnya Abram dan Sarai melanggar perjanjian itu karena mereka udah berdosa dengan Hagar. Makanya hubungan kemitraan antara manusia dan Tuhan rusak lagi. Dan ini nunjukin kalau manusia tuh emang gak setia dalam membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena itu sekali lagi Tuhan berjumpa dengan Abram yang kelima kalinya buat memperbarui lagi, memulihkan hubungan yang sudah rusak ketika Abram udah berumur 99 tahun. Dan isi pembaruan perjanjian ini yaitu, yang pertama, Tuhan ganti nama Abram jadi Abraham, yang dalam bahasa Ibrani berarti Bapa banyak bangsa. Yang kedua, Tuhan juga mengganti namanya Sarai jadi Sarah. Dalam bahasa Ibrani berarti putri dan juga ibu bangsa-bangsa. Yang ketiga, Tuhan merintahin Abraham supaya semua anak laki-laki yang ada di rumahnya harus disunat. Dan anak laki-laki yang baru lahir wajib disunat di hari ke-8 karena itu adalah tanda perjanjian yang akan diwariskan turun-temurun. Ini juga termasuk semua budak laki-laki yang ada di rumahnya Abraham. Yang keempat, Tuhan memberkati Sarah supaya bisa mengandung anak laki-laki walaupun dia udah tua dan mandul. Tapi karena kasih karunia Tuhan, justru dari Sarah akan muncul keturunan Abraham yang dipilih Tuhan. Jadi dia akan jadi ahli waris yang bawa garis keturunan ilahi. Jadi Ishmael bukan keturunan yang dipilih Tuhan, walaupun berkat dan janji Tuhan masih menyertai Ishmael dan keturunannya, yaitu janji tentang 12 keturunan Ishmael yang akan jadi raja-raja, sehingga mereka juga akan jadi bangsa yang besar. Dan itulah isi perjanjian Abraham dengan Tuhan yang sudah diperbarui. Karena itu Abraham langsung ngumpulin semua anak laki-laki yang tinggal di rumahnya, mulai dari Ishmael, semua budak-budaknya, termasuk Abraham sendiri, buat disunat sesuai dengan perintah Tuhan. Udah umur 99 baru disunat. Menurut kitab Yobel 15 ayat 25-26, menjelaskan kalau penyunatan adalah tanda dari perjanjian Tuhan yang harus ditetapkan. Supaya setiap orang yang disunat itu nandain kalau secara daging dia adalah umat kepunyaan Tuhan. Jadi akan ada perbedaan yang jelas dari segi fisik kalau dia itu keturunan Abraham atau bukan. Keturunan terpilih, Ishak. Setelah menerima perjanjian tentang keturunan yang lahir dari kandungan Sarah, menurut kitab Kejadian 17 ayat 17, Abraham kemudian ketawa dengar janji Tuhan karena dia mikir gini dalam hatinya, emangnya gue yang udah tua gini, usianya udah 1 abad bisa punya anak? Terus bini gue yang juga udah tuwir di usia 90 tahun bisa ngandung? Yang bener aja. Jadi secara kedagingan manusia, Abraham tuh ketawa karena nganggep kalau janji itu emang bercanda. Dan secara logika manusia ya nggak mungkin banget mereka bisa punya anak di umur segitu. Apalagi kita tahu kalau Sarah emang mandul. Tapi di sisi lain alasan Abraham ketawa karena merasa seneng, sukacita, happy sama janji ini. Dan kalau Tuhan udah berjanji pasti akan digenapi, sekalipun itu emang mustahil bagi manusia.
Makanya Tuhan ngasih nubuat ke Abraham, supaya nanti di masa depan ketika anaknya lahir dari kandungan Sarah, anak itu akan dinamakan Ishak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Yitzhak, artinya dia yang tertawa. Karena sebelumnya Abraham ketawa dengar janji ini. Setelah menerima janji dan nubuat tentang Ishak, Abraham nanya nih ke Tuhan tentang gimana nasib anaknya Ismail. Apakah dia juga berkenan di hadapan Tuhan? Tapi di Kejadian 17 ayat 18, Tuhan jawab Abraham kalau yang akan mewarisi perjanjian kekal ini bukan Ismail, melainkan Ishak dan keturunannya. Walaupun Ismail bukan keturunan Abraham yang dijanjikan Tuhan, tapi tetap aja nubuat tentang berkat dan janji Tuhan untuk Ismail akan tetap digenapi. Makanya dalam Kejadian 17 ayat 20 Tuhan berfirman, "Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dengan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar." Yaitu dia akan dibuat beranak cucu dan bertambah banyak. Di akhir perjumpaan yang kelima ini Tuhan ngasih tahu ke Abraham kalau di tahun yang akan datang Ishak akhirnya lahir dari kandungan Sarah. Dan setelah itu Tuhan naik meninggalkan Abraham sampai beberapa waktu kemudian di kitab Kejadian pasal 18 dan kitab Yobel pasal 16. Sekali lagi Tuhan menampakkan dirinya ke Abraham yang ke-6 kalinya. Kalau menurut kitab Yasar 15 ayat 3, penampakan yang ke-6 ini cuma terjadi 3 hari setelah Abraham dan semua anak laki-laki di dalam rumahnya disunat. Tapi kali ini penampakan Tuhan agak beda nih dari sebelumnya, karena muncul dalam wujud 3 orang yang berdiri di depan kemahnya Abraham, dekat pohon tarbantin di Mamre, waktu cuacanya lagi panas terik dan Abraham pas lagi duduk di pintu kemahnya. Mungkin lagi nyari angin di luar saking panasnya. Terus di sana Abraham ngelihat 3 orang tadi yang lewat depan kemahnya. Abraham langsung peka dan sadar kalau mereka ternyata adalah Tuhan dan malaikat-malaikatnya, bukan cuma orang random yang lagi lewat. Terus Abraham lari dan sujud ke tanah buat nyambut mereka bertiga. Di situ Abraham nawarin air minum, roti, dan basuh kaki mereka bertiga. Nggak cuma itu, Abraham juga nyuruh Sarah ngolah tepung buat dijadiin roti bundar. Sementara Abraham lari ke tempat hewan ternaknya dan ngambil anak lembu yang dagingnya empuk buat diolah dan dijadiin makanan untuk menjamu Tuhan dan malaikatnya yang datang ke kemah kediaman Abraham. Jadi di sini walaupun Abraham dan istrinya punya banyak budak, tapi mereka ngasih persembahan yang terbaik dari tangan mereka sendiri untuk Tuhan, sampai Abraham rela berlarian ke sana kemari nyiapin semua perjamuan itu tanpa dibantu budak-budaknya, padahal posisinya waktu itu masih dalam keadaan baru disunat. Bisa dibilang ya, apa yang dilakukan Abraham di sini bentuk rasa syukur, rasa terima kasih, dan penghormatan kepada Tuhan. Bedanya di sini Tuhan menampakkan dirinya secara langsung dalam wujud manusia. Makanya kali ini Abraham mempersembahkan korban hidangan perjamuan yang terbaik. Di Kejadian 18 ayat 9, di sini ada sedikit detail penting. Waktu mereka lagi makan, orang-orang ini nanya ke Abraham, "Istri lu yang namanya Sarah ada di mana? Kok nggak kelihatan?" Ini menarik karena kalau misalkan mereka bertiga itu orang asing biasa yang cuma lewat doang, nggak mungkin mereka bisa tahu kalau Abraham punya istri. Udah gitu, mereka bisa langsung nyebut nama Sarah yang baru dikasih sama Tuhan 3 hari yang lalu. Padahal nama sebelumnya kan Sarai. Tapi karena Abraham udah tahu kalau mereka ini utusan Tuhan, makanya dia nggak kaget waktu mereka nanya gitu. Dia bilang kalau Sarah ada di dalam kemah, karena posisi mereka bukan di dalam kemah waktu itu, tapi di luar di bawah pohon. Dan sekali lagi Tuhan janji ke Abraham kalau tahun depan Tuhan akan balik mendapati Abraham. Karena itu adalah waktu di mana Sarah akan melahirkan anak laki-laki. Pas Tuhan ngomong gini ke Abraham, Sarah yang lagi di dalam kemah gak sengaja dengar pembicaraan mereka. Terus Sarah ketawa, dalam hatinya kira-kira gini, "Masa sih? Tahun depan gue punya anak, yang bener aja kita udah layu." Tapi Tuhan tahu kalau Sarah ngomong kayak gitu di dalam hatinya. Makanya Tuhan bilang ke Abraham, "Kenapa bini lu ketawa dan ragu sama janji Tuhan? Apakah ada hal yang mustahil bagi Tuhan? Kalau udah ditetapkan tahun depan istrimu bakal punya anak, ya pasti akan terjadi." Pas Sarah denger gitu, Sarah ketakutan, terus ngeles. "Enggak kok, aku gak ketawa." Tapi Tuhan jawab, "Enggak, bohong. Tadi emang ketawa kan?" Terus Sarah diem, gak bisa jawab apa-apa lagi, karena emang bener yang dibilang Tuhan kalau dia tuh tadi ketawa. Dan ini alasan kenapa sebelumnya Tuhan netapin nama anak kandung Sarah dengan nama Ishak, yang berarti dia yang tertawa. Karena Abraham sama Sarah emang ketawa waktu denger janji ini. Kota Sodom dan Gomora.
Habis makan-makan di kemah kediaman Abraham, ketiga orang ini pergi menuju ke arah kota Sodom. Terus Abraham juga ikut jalan bareng buat nganterin mereka ke tempat tujuan. Pas di tengah jalan, Tuhan ngasih tahu ke Abraham kalau tujuan mereka pergi ke kota itu karena ada banyak keluh kesah orang-orang asing yang lewat tentang kelakuan berdosa dari penduduk kota Sodom dan Gomora. Makanya Tuhan dan malaikat-malaikatnya yang dalam wujud manusia datang sendiri buat ngecek keadaan dua kota itu. Di video sebelumnya kan aku udah jelasin kalau kota Sodom dan Gomora itu termasuk salah satu dari aliansi 5 kota yang bersatu untuk berperang melawan 4 aliansi kota dari kubu yang lain. Kota Sinear, Elazar, Elam, dan Tidal. Dari kubu satunya, Sodom, Gomora, Atma, Zeboim, dan Zoar. Terus keponakannya Abraham yang bernama Lot kan tinggal di lembah Yordan yang termasuk dalam wilayah kota Sodom. Jadi sebelumnya Abraham juga ikut perang bantu ke 5 kota itu karena Lot juga ikutan terlibat. Abis menang perang, Lot balik ke lembah Yordan dan tinggal di kota Sodom. Tapi orang-orang yang tinggal di kota Sodom dan Gomora itu kebanyakan emang orang-orang fasik dan berdosa. Karena menurut kitab Yashar pasal 18 sampai pasal 19 ngungkapin tentang banyak banget perbuatan dosa yang dilakuin penduduk kota itu. Di antaranya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, seks bebas, pembunuhan, dan perampokan. Bahkan di kitab Kejadian di pasal 19 juga mencatat kalau orang-orang laki-laki dari yang muda sampai yang tua di dalam kota ini ngelakuin hubungan seks sesama gender. Jadi bisa dibilang LGBT itu emang udah ada di zamannya Abraham. Bahkan menurut kitab Henokh, jauh sebelum itu di generasinya Yared, orang-orang juga ngelakuin hal yang sama karena dipengaruhi sama The Watchers atau para fallen angels yang menyesatkan manusia. Dan ini terulang kembali di generasinya Abraham karena kitab Yobel mencatat kalau sebagian besar manusia udah dipengaruhi sama roh-roh jahat yang berasal dari Nephilim dan para fallen angels. Satu-satunya keluarga yang hidup benar di hadapan Tuhan cuma keluarganya Abraham dan Lot, walaupun gak bisa dipungkiri kalau sebagai manusia biasa mereka juga punya dosa. Kayak yang aku ceritain, Abraham jual Sarah ke Mesir karena mentingin dirinya sendiri supaya dapat kekayaan dari Firaun. Setelah itu ya yang mereka mutusin buat beranak dari Hagar. Terus juga mereka ngetawain janji Tuhan. Tapi keluarga Abraham masih tetap diampuni karena iman. Mereka berpaling ke jalan Tuhan buat minta pengampunan dan ngasih persembahan yang terbaik dari korban bakaran dan juga hidangan perjamuan. Makanya keluarga Abraham tuh diberkati karena masih tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan sekalipun pernah melakukan dosa. Beda nih sama orang-orang yang tinggal di Sodom dan Gomora yang emang bebal dan gak mau tobat. Karena itu Tuhan berencana buat ngancurin kedua kota itu dan semua orang yang ada di dalamnya. Kalau gak ada satupun orang yang bertobat, genaplah nubuat yang tertulis di dalam kitab Henokh 94 ayat 1-4. Dan sekarang aku berkata kepadamu anak-anakku, cintailah keadilan dan berjalanlah di dalamnya. Karena jalan orang benar adalah layak untuk diterima dan jalan orang fasik akan dihancurkan secara tiba-tiba dan akan lenyap. Dan bagi orang-orang tertentu dari generasi masa depan, jalan kekerasan dan kematian akan diungkapkan, tapi mereka akan menjauh daripadanya dan tidak akan mengikutinya. Dan sekarang aku berkata kepadamu orang benar, jangan berjalan di jalan kejahatan dan kekerasan, dan jangan di jalan kematian, dan jangan mendekatinya agar kamu tidak hancur. Setelah Tuhan ngasih tahu Abraham tentang rencananya pergi ke kota Sodom dan Gomora, Tuhan kemudian ngutus 2 orang malaikatnya buat pergi mendahuluinya menuju ke dalam kota. Tuhan sendiri tinggal beberapa saat buat ngobrol sama Abraham. Jadi di sini terungkap kalau di antara ketiga orang itu Tuhan ada di tengah-tengah mereka. 2 orang lainnya malaikat Tuhan. Di tengah jalan, Abraham kemudian nanya ke Tuhan, apakah Tuhan benar-benar bakal ngancurin seisi kota kalau misalnya di antara mereka masih ada 50 orang yang hidup benar? Tuhan bilang, kalau misalkan masih ada 50 orang yang hidup benar di kota itu, Tuhan akan mengampuni seluruh kota itu karena mereka. Abraham penasaran nanya lagi ke Tuhan, kalau cuma ada 45 orang yang hidup benar gimana? Apakah Tuhan masih tetap mengampuni seluruh kota karena mereka? Terus Tuhan tetap menjawab, dia nggak akan menghancurkan kota itu kalau misalkan masih ada 45 orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Lucunya di sini Abraham berulang-ulang kali nanya ke Tuhan, kalau cuma 40 orang gimana? Kalau cuma ada 30 orang gimana? Kalau 20 orang? Kalau 10 orang gimana? Apakah Tuhan akan mengampuni seluruh kota karena mereka? Coba deh bayangin kalau kalian yang ada di posisi itu. Kira-kira kalian bisa sabar nggak sama pertanyaannya Abraham?
Yang ada kita udah emosi ya kan. Kenapa nih orang nggak dari awal aja nanya kalau ada 10 orang gitu. Kayak sengaja gitu minta courting. Untungnya Tuhan panjang sabar ya nanggepin semua pertanyaan Abraham, dan berulang kali Tuhan jawab kalau dia tidak akan memusnahkan kota itu, bahkan kalau cuma sisa 10 orang aja yang masih hidup benar di hadapan Tuhan. Seluruh kota akan diampuni. Beberapa waktu kemudian setelah Abraham ngobrol sama Tuhan, kedua malaikat yang diutus Tuhan akhirnya tiba di kota Sodom. Dan pas banget waktu Lot lagi duduk-duduk di depan pintu gerbang kota. Makanya Lot yang peka sama kehadiran dua malaikat ini langsung nyambut mereka buat nawarin tumpangan dan berbagai hidangan. Persis kayak yang dilakuin Abraham. Di tempat kediaman Lot, ternyata sekarang beliau udah punya keluarga sendiri, yaitu istri dan 2 anak perempuannya. Lot nawarin supaya 2 malaikat tadi singgah buat tidur di dalam rumahnya sebelum masuk ke dalam kota. Terus pas udah masuk ke dalam rumah, malaikat ini ngasih pesan kalau Tuhan akan ngancurin kota Sodom dan Gomora karena nggak ada satupun orang benar yang hidup berkenan di hadapan Tuhan kecuali Lot dan keluarganya doang. Makanya malaikat Tuhan nyuruh Lot dan keluarganya, termasuk calon mantunya, buat keluar dari kota Sodom dan ngungsi di tempat lain. Karena dikit lagi Tuhan bakal musnahin seluruh kota ini sampai gak ada yang tersisa. Setelah itu Lot keluar dari rumahnya dan pergi ke tempat tinggal 2 pemuda laki-laki yang akan jadi calon mantunya. Terus ngajak mereka buat nyelamatin diri dari bencana yang akan menimpa kota Sodom dan Gomora. Tapi 2 pemuda ini malah skeptis dan bebel karena gak percaya sama kata-katanya Lot. Jadi mereka tetap tinggal di kota Sodom sampai akhirnya kedua malaikat Tuhan mendesak keluarganya Lot buat cepetan minggat dari kota itu. Karena udah gak ada waktu lagi buat membujuk kedua calon mantunya. Jadi mereka yang pergi dari kota Sodom cuma 4 orang, yaitu Lot, istrinya, dan 2 anak perempuannya. Mereka juga dituntun sama kedua malaikat Tuhan yang perintahin ke 4 orang ini buat ninggalin semua harta mereka di kota Sodom. Terus maju ke depan tanpa berhenti ataupun menoleh ke belakang. Setelah itu mereka akhirnya berhasil keluar dari kawasan kota Sodom dan Gomora. Dan di saat itu juga Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari langit buat menghancurkan, menghanguskan, membinasakan kedua kota itu sampai gak ada yang tersisa. Alasannya, karena jumlah orang benar yang ada di kota itu gak nyampe 10 orang, kayak yang dijanjiin Tuhan ke Abraham. Tapi cuma 4 orang dari keluarganya Lot. Lot dan keluarganya berhasil diselamatkan asalkan mereka tetap megang ketetapan dan perintah Tuhan seperti yang tertulis di 2 Petrus 2 ayat 6-14. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang-orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari percobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk seperti upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh nafsu zinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Walaupun awalnya 4 orang dalam keluarganya Lot berhasil diselamatin dari bencana itu, tapi akhirnya istrinya Lot yang udah dibilang kagak boleh noleh ke belakang, dia tuh penasaran banget, dia noleh ke belakang pengen lihat gitu kan kota itu hancurnya kayak gimana. Kepo sih, dia melanggar perintah Tuhan. Jadi tiba-tiba istrinya Lot berubah jadi patung garam, tiang garam bilangnya, tapi ya patung ya, yang masih tetap ada sampai sekarang. Jadi yang tersisa dan bertahan sampai akhir sama perintah Tuhan cuma Lot dan kedua anaknya.
Dan peristiwa ini jadi tanda dan peringatan ke semua manusia kalau mereka tuh harus tetap kudu setia kepada Tuhan dan bertahan sampai akhir. Kayak yang tertulis dalam Injil Lukas 17 ayat 32-33 dan Matius 24 ayat 13. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Habis selamat dari kota Sodom dan Gomora, Lot dan anak-anaknya ngungsi ke sebuah kota kecil yaitu kota Zoar. Terus besok paginya Abraham keluar dari kemahnya dan kaget waktu ngeliat ke arah kota Sodom karena semuanya udah berubah jadi asap. Setelah peristiwa itu, Abraham dan keluarganya pindah ke tanah Negeb, terus tinggal di kota Gerar sebagai orang asing. Di sana Abraham dan Sarah ketemu sama raja kota Gerar yang namanya Abimelek. Terus kejadian yang sama kayak di Mesir kembali terulang karena di sini Abraham juga menyangkal Sarah sebagai istrinya. Tapi Abraham malah bilang kalau dia itu saudaranya supaya Abraham gak dibunuh sama raja dan merebut istrinya secara paksa. Makanya Abraham cari aman dan bilang kalau Sarah itu saudaranya sendiri supaya Abimelek memperlakukan Abraham dengan baik karena motivasinya untuk ngambil Sarah supaya dijadikan istri. Tapi sekali lagi Tuhan nyelamatin Sarah dengan ngasih penglihatan ke Abimelek lewat mimpi kalau Sarah itu sebenarnya istrinya Abraham. Jadi Abimelek gak boleh nyentuh Sarah kalau dia gak mau dihukum mati sama Tuhan. Karena ketakutan sama peringatan dari Tuhan, besoknya Abimelek ngembaliin Sarah ke Abraham. Terus ngasih mereka hadiah dan harta benda berupa 1.000 perak. Mereka juga dikasih hewan ternak, kambing, domba, lembu, sapi, dan gak cuman itu, Abraham dan Sarah juga diizinkan Abimelek buat tinggal netep di negerinya. Intinya semua yang dilakuin Abimelek di sini tuh supaya menghindari malapetaka yang akan nimpa kerajaannya karena dia tahu kalau Abraham disertai Tuhan. Jadi untuk sementara ini Abraham dan Sarah itu netep di tanah Negeb sama semua harta bendanya. Beberapa waktu kemudian di negeri itu Sarah kandung dan melahirkan anak laki-laki sesuai dengan yang dijanjiin Tuhan setahun yang lalu. Sarah namain anaknya Ishak. Genaplah nubuat dan janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah tentang keturunan yang dijanjikan untuk membawa garis keturunan ilahi. Sekarang Ishak yang akan melanjutin visi dan misi dari karya penyelamatan Tuhan yang akan bawa umat manusia terbebas dari kuasa dosa yang udah ditanemin para fallen angels sejak generasi manusia pertama. Sampai di sini mungkin di antara kalian ada yang nanya kenapa Tuhan cuma milih Ishak, kenapa nggak milih Ismail aja? Atau bahkan kenapa Tuhan nggak milih dua-duanya aja buat jadi ahli waris dan penerus garis keturunan ilahi? Jawabannya bisa kita lihat di Kitab Perjanjian Baru dalam Alkitab, tepatnya di Roma 9 ayat 7-9. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar, sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi ayat ke-7 dari kitab Roma yang ditulis dalam Alkitab Perjanjian Baru ini ngutip dari ayat yang ada di kitab Kejadian, tepatnya di Kejadian 21 ayat 12. Tapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ayat yang ke-9 dari kitab Roma yang ditulis dalam Alkitab Perjanjian Baru tadi itu ngutip dari Kejadian 18 ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah ngedengerin pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi, apakah Tuhan pilih kasih? Apakah Tuhan gak adil kalau cuma milih Ishak sebagai ahli waris dan keturunan yang dipilih untuk bawa garis keturunan ilahi? Jawabannya bisa kita baca di Roma 9 ayat 14-22. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi dia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang akan masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya?
Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Perumpamaan kitab Henokh, nubuat tentang Ishak dan Ismail. Habis bahas kisah Abraham dan keturunannya yang sebagian besar diambil dari sumber tertulis yang ada di Alkitab, kitab Yashar dan kitab Yobel, sekarang saatnya kita balik ke perumpamaan kitab Henokh yang bernubuat tentang Abraham dan keturunannya yang kisahnya nggak diceritain Henokh secara eksplisit, tapi cuma disampaikan secara samar-samar dalam bentuk perumpamaan yang singkat di dalam mimpinya yang kedua, yang ditulis dalam kitab Henokh 89 ayat 11. Di ayat ini awalnya Henokh nulis tentang bangsa-bangsa yang diibaratkan kayak hewan-hewan buas. Terus masing-masing hewan buas itu mulai menggigit satu sama lain. Arti dari kalimat ini yaitu bangsa-bangsa yang saling berperang satu sama lain karena dipicu berbagai konflik dan masalah yang timbul dari benih dosa yang ditanamkan sama para fallen angels, yaitu perseteruan, persisihan, iri hati, amarah, dan kepentingan diri sendiri tanpa memperdulikan kepentingan orang lain. Makanya di kisah Abraham yang udah aku ceritain dari part sebelumnya, itu sempat terjadi beberapa peperangan antar bangsa dan kerajaan. Salah satu contohnya kayak peperangan yang terjadi antara dua kubu aliansi kerajaan. Kubu pertama terdiri dari aliansi kota Sinear, Elazar, Elam, dan Tidal. Kubu kedua aliansi kota Sodom, Gomora, Atma, Zeboim, dan Zoar. Dan ini menggenapi nubuat kitab Henokh. Dan gak hanya itu, Henokh juga menulis dalam bentuk perumpamaan tentang lembu jantan putih yang berarti Abraham sebagai pembawa garis keturunan ilahi. Terus dari lembu jantan putih itu memperanakan seekor keledai liar dan seekor lembu jantan putih. Ini detail penting yang tadi aku jelasin di pertengahan video tentang keledai liar yang ditulis dalam kitab Kejadian. Karena emang nyambung ke ayat kitab Henokh dalam bentuk perumpamaan. Artinya keturunan Abraham yang pertama yaitu Ismail, karena di kitab Kejadian 16 ayat 12 juga nulis hal yang sama dengan nubuat yang ditulis Henokh. Jadi kedua ayat ini saling berhubungan. Kemudian Henokh juga nulis tentang Ishak dalam perumpamaan digambarkan sebagai anak kedua yaitu lembu jantan putih. Artinya Ishak lah yang memang mewarisi garis keturunan ilahi, bukan Ismail. Dan ini nyambung ke kisah Alkitab. Kitab Yashar dan kitab Yobel yang tadi aku bahas. Makanya kalau ada yang nanya kenapa aku malah bahas kisah Alkitab, kenapa nggak fokus bahas yang ditulis dalam kitab Henokh aja? Alasannya karena emang pembahasannya nyambung ke kisah Alkitab dan sejarah dunia. Sedangkan kalau aku hanya bahas kitab Henokh aja, tanpa didukung dengan kitab-kitab lain yang secara kronologis muncul setelah kitab Henokh ini, pasti bakalan susah buat dimengerti. Karena rahasia nubuat dan perumpamaan yang ditulis Henokh itu harus disingkapkan di kejadian yang sudah digenapi di masa depan dari sumber-sumber tertulis lain seperti Alkitab dan kitab-kitab pseudepigrafa lainnya. Tapi ya balik lagi, mau percaya apa enggak sama yang aku bahas di video ini, aku kembaliin lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Di sini aku dan tim udah berusaha menyampaikan isi kitab Henokh ini sesederhana mungkin dari apa yang kami baca. Dan kalau misalnya di antara yang nonton ini ada para teolog, pastor atau pendeta yang lebih ahli di bidang ini, silakan dikoreksi aja kalau ada yang salah. Karena pengetahuan kami emang gak lengkap dan gak sempurna. Oke, sekianlah pembahasan kitab Henokh yang nyambung sama kitab-kitab kanon dan pseudepigrafa lainnya, yaitu seputar keturunan Abraham. Sampai ketemu lagi di kitab Henokh part selanjutnya. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Semua informasi yang tertulis di dalam kitab sampai akhirnya Tuhan merintahin Abram buat di sisi lain sebel.